seorang guru mengajar tanpa kedua tangan, tapi justru jadi sumber semangat terbesar bagi murid-muridnya. Di sebuah ruang kelas sederhana, suara kapur yang menyentuh papan tulis terdengar seperti biasa. Tapi, hari itu ada sesuatu yang berbeda. Di depan kelas, berdiri sosok Pak Untung, seorang guru honorer dengan kondisi fisik yang tidak sempurna. Namun, dari dirinya justru terpancar keteguhan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Pak Untung tidak memiliki kedua tangan yang utuh, tapi yang ia miliki jauh lebih besar dari itu. Ketulusan, kesabaran, dan semangat yang seolah tidak pernah habis. Ia tetap berdiri di depan kelas setiap hari, mengajar, membimbing, dan menanamkan harapan. Bagi murid-muridnya, Pak Untung bukan sekadar guru. Ia adalah bukti nyata bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti melangkah. Di balik dedikasinya, ada realita yang cukup menyentuh. Sebagai guru honorer, penghasilan Pak Untung jauh dari kata cukup. Gaji yang ia terima bahkan kadang hanya cukup untuk kebutuhan sederhana. Namun, anehnya, tidak pernah sekalipun terlihat keluhan dari wajahnya. Ia tidak meminta belas kasihan. Ia tidak menuntut lebih. Baginya, menjadi guru adalah tentang memberi, bukan menerima. Dan justru dari situlah nilai luar biasanya terlihat. Bapak ini PNS ya atau? Enggak. Apa istilahnya? Istilahnya tenaga honorer. Honorer ya? Iya. Berapa itu tiap bulan? Kalau setiap bulan dari MI ini saya mendapat 300. 300. Iya, 300. Pak, cukup nggak dengan gaji yang sebegitu? Ya kalau misalnya hitung-hitung kepada masa sekarang, yang jelas kurang. Kurang. Pak, dengan mohon maaf ini, dengan keterbatasan Bapak, apa ini yang memotivasi Bapak untuk terus mengajar ini? Begini, sebenarnya yang memotivasi saya untuk mengajar di sini, saya hanya ingat bahwa kalau saya punya ilmu tidak disalurkan itu berdosa. Dan tujuan saya cuma satu, ingin mencerdaskan anak bangsa. Itu cuma. Suatu hari di kelas, ketika murid-muridnya mulai terlihat lelah, ada yang menguap, ada yang mengeluh, bahkan ada yang mulai kehilangan semangat. Pak Untung berhenti sejenak. Ia menatap satu persatu muridnya, lalu berkata dengan tenang, namun menghantam hati siapapun yang mendengarnya. Bapak saja yang tidak punya tangan, tetap semangat belajar dan mengajar. Masa kalian yang tubuhnya lengkap malah malas? Kalimat itu sederhana, tapi efeknya luar biasa. Kelas langsung hening, bukan karena takut, tapi karena tersadar. Saat itu juga, murid-muridnya belajar sesuatu yang mungkin tidak ada di buku pelajaran manapun, tentang rasa syukur dan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Kisah Pak Untung kemudian viral di media sosial. Banyak yang tersentuh, banyak yang kagum. Namun di balik itu, muncul juga pertanyaan besar dari masyarakat. Kenapa sosok seperti Pak Untung yang sudah mengabdikan dirinya sepenuh hati masih harus hidup dengan kondisi ekonomi yang serba terbatas? Beberapa komentar bahkan menyuarakan kritik tajam. Mereka mempertanyakan, kemana sebenarnya perhatian untuk para pendidik seperti ini? Namun, di tengah semua itu, Pak Untung tetap memilih diam. Ia tidak sibuk dengan polemik, ia tidak larut dalam perdebatan. Karena, baginya, tugasnya hanya satu, terus mengajar. Tak banyak yang tahu, pengabdian Pak Untung tidak berhenti di sekolah. Di lingkungan tempat tinggalnya, ia juga dikenal sebagai sosok yang mengajar mengaji, bahkan di musala kecil miliknya sendiri. Siang hari ia mendidik di sekolah, sore hingga malam ia kembali mengajar anak-anak mengaji. Yang lebih mengagumkan, meski tanpa tangan, ia tetap mampu menulis huruf Arab dengan sangat rapi. Bahkan, banyak yang bilang tulisannya lebih bagus dari orang yang fisiknya lengkap. Itulah Pak Untung, membuktikan bahwa keterbatasan bukan penghalang, justru bisa menjadi kekuatan.
Bagi masyarakat, Pak Untung adalah gambaran nyata dari sosok pahlawan tanpa tanda jasa. Bukan karena ia ingin disebut hebat, tapi karena apa yang ia lakukan benar-benar memberi dampak. Ia tidak hanya mengajar pelajaran di kelas, ia mengajarkan arti hidup, tentang bagaimana tetap berdiri, meski keadaan tidak berpihak, tentang bagaimana tetap memberi, meski diri sendiri serba terbatas. Di akhir hari, mungkin Pak Untung pulang tanpa membawa banyak materi. Namun satu hal yang pasti, ia pulang dengan membawa arti. Arti bahwa hidup bukan soal seberapa lengkap kita, tapi seberapa besar kita mau berusaha. Dan selama masih ada orang seperti Pak Untung, harapan untuk generasi masa depan akan selalu ada. Kalau kamu jadi murid di kelas itu, kira-kira apa yang akan kamu pelajari hari ini?